Eh, Pertama-tama kita bahas tentang bisnis dan brand, karena itu nggak bisa dilepas antara bisnis dan brand, karena memang no brand, no business ya. Kalau nggak punya brand, itu bukan bisnis, karena baru sampai ke perdagangan aja. Nah, ini kata kuncinya. Ini kata kuncinya. Orang membeli karena percaya. Jadi teman-teman yang sukses dengan selling, itu selamat karena orang-orang itu membeli produk Anda karena percaya. Ya, sudah ada rasa percaya itu. Pertanyaannya adalah, ini bahkan Steve Jobs juga mengatakan begitu, a brand is simply trust. Jadi brand itu sebetulnya membangun kepercayaan. Jadi branding itu membangun kepercayaan. Kalau orang membeli karena percaya pada produknya, maka bangunlah produk brand. Kalau orang membeli karena percaya pada orangnya, maka bangunlah personal brand. Ya. Jadi ketika orang membeli bukunya Mas J, itu karena percaya sama isi bukunya atau percaya sama Mas J-nya. Itu yang perlu kita perhatikan. Branding organik gaya UKM nih. Jadi teman-teman UKM itu biasanya melakukan seperti ini. Jadi saya sebutnya brand maternity. Jadi ibu ketika melahirkan, maka ketika ibunya masih di ruang operasi, babynya sudah dibawa ke ruang bayi. Dibawa ke ruang baby, dimandiin, dikasih minyak telon, dikasih bedak, kasih baju, disisirin gitu. Kemudian dikasih gelang. Nah, di gelang itu ada nama. Nama siapa? Itu nama ibunya. Ya, di gelang itu nama ibunya. Jadi karena apa? Karena bayinya belum dikasih nama. Nah, kalau sampai 20 tahun kemudian, bayi itu ibunya lupa ngasih nama pada bayinya, maka ketika ditanya, namanya siapa? Anaknya Budina. Kenapa? Karena si ibu lupa ngasih nama. Gitu. Kalau dari bayi lahir ceprot langsung dikasih nama, gitu ya, maka orang akan langsung nyebut namanya. Tapi karena nggak ada namanya, otomatis yang disebut ibunya. Nah, itu adalah konsep brandingnya UKM. Ya. Jadi, kalau 40 tahun yang lalu Yujum itu ngasih nama kepada gudegnya, mungkin disebutnya misalnya kasih merek Merdeka gitu ya, maka namanya jadi Gudeg Merdeka. Dan orang percaya kepada produknya. Tapi karena nggak dikasih nama, orang jadi nyebutnya Gudeg Yujum. Ya, dan otomatis itu membangun experience memakan gudeg Yujum itu membangun trust kepada Yujum. Jadi kalau misalnya Yujum kemudian memutuskan untuk jual gudegnya terpisah, dengan ayamnya terpisah, dengan telurnya terpisah, dengan kreceknya terpisah, itu tetap laku. Karena apa? Karena orang sudah trust sama Yujum. Sehingga apapun yang dibuat, itu pasti dibeli orang. Nah, ini adalah konsep yang paling tepat untuk UKM. Karena UKM itu kelemahannya pada kekecilannya, tapi justru kecilnya itu bikin dia lincah. Jadi kalau misalnya dia usaha gudeg udah sukses, mau usaha sambal, jual sambal, ya laku. Nanti jual apa gitu ya, telur asin, ya laku. Karena apa? Karena percayanya pada yang bikin. Bukan kepada produk telur asin, atau produk apa gitu, bukan ya. Nah, ini butuh personal brand. Nah, kemudian contoh lagi bebek goreng Baji Slamet. Itu juga begitu. Kalau Baji Slamet ini pada waktu melaunching produknya itu dikasih nama bebek goreng kan ininya ya, kategorinya ya. Dikasih nama bebek goreng Garuda gitu ya. Maka orang akan menyebutnya Garuda. Dan itu adalah produk branding. Ya. Yang dibangun adalah kepercayaan orang kepada produknya.
Tapi karena dia lupa ngasih nama atau mungkin sengaja nggak mau ngasih nama, maka orang menyebutnya bebek goreng Haji Slamet. Ya. Ini ciri khas. Semua UKM melakukan hal yang sama. Bakso Pak Min, kemudian ayam bakar Mas Mono, ayam Suharti, apalagi masih banyak tuh ya, yang kayak gitu. Jadi ini apa ini salah? Enggak, ini justru paling cocok buat UKM. Ya, kalau dia melakukan diversifikasi usaha, nggak perlu bangun brand lagi. Tapi kalau korporat diversifikasi usaha, dia harus membangun brand lagi. Nah, itu keunggulan dari UKM ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini juga nih ayam goreng Suharti. Kalau kemudian Ibu Suharti ini memutuskan, Pak Bi, saya mau jual sambelnya terpisah, boleh nggak? Oh boleh Bu, orang sudah percaya sama Ibu Suharti, jadi ayam gorengnya enak, pasti sambelnya juga enak. Kalau kreceknya kalau kremesnya saya jual terpisah, boleh nggak Pak Bi? Oh boleh. Justru itu akan menjadi diversifikasi atau esensifikasi dari produk Anda. Ya. Ini saya menggunakan bukti yang empirik aja ya, yang sudah terjadian. Jadi tidak banyakkan teori.